Kota Bandung merupakan sebuah kota sekaligus menjadi ibu kota provinsi di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Bandung juga merupakan kota terbesar keempat di Indonesia setelah Jakarta, Kota Surabaya, dan Kota Medan. Kota Bandung dijuluki sebagai kota kembang karena pada zaman dahulu kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Selain itu, kota Bandung dahulunya disebut juga dengan Paris Van Java karena keindahannya yang mirip seperti kota Paris di Prancis. Di Bandung, banyaknya bangunan peninggalan Belanda disebabkan oleh sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia. Pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, Belanda menguasai Indonesia yang pada saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda. Bandung, seperti beberapa kota lainnya di Indonesia, menjadi pusat aktivitas administratif, ekonomi, dan militer bagi pemerintah kolonial Belanda. Dalam perkembangannya kemudian, para pioneer planters itu menjadikan Bandung sebagai kota untuk berlibur. Sehingga di kawasan itu mulai banyak dibangun tempat-tempat hiburan, termasuk juga perempuan-perempuan cantik untuk menghibur para juragan Eropa. Tempat-tempat itu pun dibangun di sekitar Jalan Raya Pos yang mengarah ke utara. Selama masa pemerintahan kolonial Belanda, sejak Daendels dan para penerusnya, ada aturan rasialis yang tegas, yaitu pribumi tidak boleh menggunakan Jalan Raya Pos. Jalan itu hanya bisa digunakan oleh orang Eropa, Jepang, dan timur asing lainnya, yaitu Tionghoa dan Arab. Pemukiman mereka pun dikonsentrasikan. Kawasan pecinan untuk Tionghoa, kampung Arab untuk orang Arab, dan kawasan lainnya untuk orang Eropa. Nama semula dari Jalan Asia Afrika adalah Great Postway atau Jalan Raya Pos yang digagas oleh Gubernur Jenderal Howard Daendels sejak 1808. Pembangunan Jalan Raya Pos adalah proyek besar yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Herman Willem Daendels dan dibangun antara tahun 1808 sampai 1811. Ketika proses pembangunan Jalan Asia Afrika, banyak sekali pribumi yang menjadi korbannya. Diperkirakan sekitar 30.000 jiwa yang menjadi korban saat pembangunan jalan ini. Jalan Raya Pos menghubungkan Anyer, Batavia, Bogor, Sukabumi, Cianjur, sampai Bandung, dan kota-kota sepanjang pantai utara Pulau Jawa ke arah timur sampai Panarukan. Jalan Asia Afrika di Bandung ini melintang secara horizontal membagi kota Bandung menjadi wilayah utara dan juga wilayah selatan. Pembagian itu diterapkan pemerintah kolonial dengan tujuan mempermudah administrasi pemerintahan, yaitu pemerintahan pribumi dan pemerintahan Hindia Belanda yang menjadi ciri khas kota Indis. Di Hotel Savoy Homan ini, para tokoh penting menginap saat Konferensi Asia Afrika atau KAA yang diselenggarakan pada 18 sampai 24 April 1955. Di antara mereka ada Pandit Jawaharlal Nehru, yaitu Perdana Menteri India, Gamal Abdul Nasser, yaitu Presiden Mesir, dan Chou Enlai, yaitu Perdana Menteri Cina. Sesuai dengan namanya, pemilik penginapan ini awalnya adalah keluarga Homan. Mereka berasal dari Jerman yang pindah ke Bandung pada tahun 1870. Saat itu, pemerintah kolonial memberlakukan hukum agraria yang mengizinkan perusahaan-perusahaan swasta ataupun perorangan untuk memiliki tanah di garapan Hindia Belanda. Hotel Savoy Homan pada era ini masih berupa rumah bilik bambu yang dimanfaatkan untuk penginapan. Namun, Perang Dunia Kedua membuat kerusakan parah pada bangunan hotel ini. Tamu-tamu mancanegara yang berkunjung ke tempat ini pun menurun drastis pada masa itu. Pada era pendudukan Jepang, Savoy Homan sempat menjadi asrama para opsir Jepang. Pada 1945, hotel ini diserahkan kepada Belanda dan difungsikan sebagai Gedung Palang Merah Internasional. Selanjutnya, ada Gedung Merdeka. Pada awalnya, Gedung Merdeka bernama Societe Concordia, yang merupakan tempat nongkrong atau tempat rekreasi sekelompok elit dan masyarakat Belanda yang tinggal di Bandung dan sekitarnya. Saat Jepang takluk di tangan sekutu, Gedung Societe Concordia berfungsi menjadi kantor pusat pemerintahan Kota Bandung. Saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, gedung digunakan sebagai markas pemuda Indonesia untuk menghadapi tentara Jepang. Hal ini karena Jepang belum mau menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia.
Keputusan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1954 yang menetapkan Bandung sebagai tempat konferensi Asia Afrika. Maka, Gedung Merdeka terpilih menjadi tempat konferensi itu. Pada saat ini, nama gedung tersebut telah berubah menjadi Gedung Merdeka. Di balik ramainya bioskop Majestic, ada cara berpromosi yang terbilang unik untuk mengundang pengunjung, yaitu dengan mengandalkan kereta kuda sewaan. Poster film dipasang di kereta kuda itu, selanjutnya yang dilakukan adalah berkeliling kota Bandung sambil menyebarkan selembaran kepada warga yang dijumpai. Braga berasal dari nama seorang penulis naskah drama, yakni Theotila Braga pada tahun 1834 sampai 1924. Hal itu karena kawasan ini dulunya pernah menjadi markas perkumpulan drama Belanda yang didirikan pada 18 Juni 1882 oleh seorang asisten residen bernama Peter Siegstot. Beberapa juga menyatakan bahwa nama Braga bermula dari minuman keras khas Rumania yang sering disajikan di Societet Concordia di bagian selatan Bragawe. Pendapat lain mengatakan jika nama Braga diambil dari nama dewa puisi dalam mitologi Jerman, yaitu Bragi. Para ahli sastra Sunda menyebut bahwa nama Braga ini merujuk pada kata Baraga, yakni jalan di tepi sungai, yang dimana jalan Braga ini memanglah terletak di tepi sungai Cikapundung. Dalam bahasa Sunda juga, nama Braga berasal dari kata ngabaraga yang memiliki arti bergaya memamerkan tubuh, nampang, atau mejeng. Pada akhir abad ke-19, Jalan Braga mengalami perkembangan seiring dengan pembangunan kota Bandung. Kawasan ini menjadi pusat perbelanjaan untuk warga Eropa, terutama para preanger planters atau pengusaha perkebunan teh. Pada masa penjajahan, Jalan Braga menjadi pusat perbelanjaan terkenal bagi kaum kelas atas dan dijuluki sebagai The Miss Europese Wilkenstraat van Indië atau kelompok pertokoan Eropa paling terkemuka di Hindia Belanda. Hal ini disampaikan oleh Haryoto Kunto dalam bukunya Wajah Bandung Tempo Dulu tahun 1984. Selanjutnya, ada penjara Bancai, dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1877. Pada tanggal 29 Desember 1929, Soekarno serta 3 rekan dari PNI, Mas Kun, Supridinata, dan Gatot Mangkupraja ditangkap di Yogyakarta dan kemudian dijebloskan ke penjara Bancai selama kurang lebih 8 bulan. Disinilah Soekarno menyusun pledoi yang sangat terkenal yang kemudian diberi nama Indonesia Menggugat, yang dibacakan di sidang pengadilan di gedung Landrat. Penjara Bancai adalah rumah tahanan bagi para penjahat kelas pepetek atau kelas bawah. Penjara Bancai adalah tipe penjara yang bakal menekan mental para tahanan sejak kali pertama mereka masuk sel. Para sipir memberi ransum kepada para tahanan berupa nasi merah dan sambal. Soekarno mengungkapkan, pepetek tidur di atas lantai. Kami tahanan kelas yang lebih tinggi tidur lebih nyaman di atas ranjang besi yang lebarnya tidak cukup untuk satu orang dan dialas dengan tikar jerami setebal karton. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, penjara Bancai yang dulunya di Jalan Bancai atau Bancaiwijk merupakan penjara yang digunakan untuk menahan para pribumi yang melakukan tindakan kriminal dan tahanan politik. Pada tahun 1983, bangunan penjara Bancai dirobohkan untuk dijadikan pertokoan yang kelak bernama Bancai Permai. Sementara penjara Bancai sendiri dipindahkan ke Jalan Soekarno-Hatta. Hanya satu sel bekas Soekarno dan salah satu bagian menara pengawas dari bangunan penjara ini yang dibiarkan tersisa hingga sekarang. Selanjutnya ada Masjid Cina Al-Imtizaj, salah satu masjid yang bernuansa oriental dan arsitektur bercorak negeri tirai bambu yang berada di kota Bandung. Letak masjid ini lebih tepatnya berada di Jalan Bancai nomor 8, Kota Bandung, Jawa Barat. Pembangunan masjid ini sendiri dikomandani oleh Insinyur Denis Wardani MBA yang dikenal sebagai arsitek yang banyak membangun masjid, termasuk Masjid Atta-Awun, Puncak Bogor. Masjid Al-Imtizaj mempunyai arti pembaharuan atau dalam bahasa Tionghoa yaitu Ronghe. Hal ini sejalan dengan keadaan bahwa saat itu mulai terbentuk beberapa komunitas Muslim Tionghoa di Bandung, antara lain Persatuan Islam Tionghoa Indonesia PITI, Keluarga Persaudaraan Islam KPI, dan Yayasan Ukhuwah Mualaf Indonesia YUMI. Mereka kemudian melebur dalam organisasi Ikatan Persaudaraan Tionghoa Islam atau IPTI.